Aman. Kasih Pak ya. Selamat pagi dari Jakarta teman-teman. Hari ini sudah produktif di jam setengah 6 pagi. Kita udah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Kita mau terbang ke Lombok. Kita ada bisnis trip ke sana. Kita rencana take off di jam 6 pagi nanti dan nyampe di Lombok itu jam 9 waktu Lombok. Semoga penerbangannya menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di Pulau Sumbawa teman-teman. Dadah. Kita udah mau naik. Dadah. Udah nyampe di Pulau Lombok teman-teman. Penerbangannya tadi hujan sih dari Jakarta. Kita di bandara dulu nunggu jadwal kapal. Kita berangkat di jam 4 sore dari Pelabuhan Kayangan menuju ke Pelabuhan Benete. Mau sarapan dulu sambil ngerjain kerjaan bentar. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, sekarang lagi perjalanan ke Pelabuhan Kayangan dari Bandara Lombok. Kurang lebih nanti perjalanan 2 jam sampai ke Pelabuhan Kayangan. Dan tadi habis berhenti dulu sholat. Kita dijemput sama Pak Salman. Halo Pak Salman. Halo. Iya. Itu Pak Salman teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Lombok bisa kontak-kontak Pak Salman, nanti bisa diantar kemanapun. Semoga perjalanannya menyenangkan, selamat sampai dengan tujuan. Sampai jumpa di hotel teman-teman. Dadah. Teman-teman, alhamdulillah udah masuk Facebook. Tadi ada drama dikit, nggak bawa ID, nggak boleh masuk, dan sekarang udah boleh masuk. Di perjalanan kurang lebih 1 jam udah nyampe ke Pelabuhan Benete dan pemandangannya cantik buat lihat. Iya. Sampai jumpa langsung di hotel aja ya. Dadah.
Selamat pagi. Hari ini hari kedua udah di hotel. Mau jalan sarapan. Tepar banget, gila. Hotelnya El Hupo. Depanan banget sama pantai. Cakep deh. Kita lanjut sarapan dulu. Udah. Halo, selamat malam teman-teman. Sekarang kita lagi ada di hotel dan ini jam 10:30. Kita lagi ngerjain beberapa kerjaan bentar. Kita ada bisnis trip sebenarnya ke Sumbawa. Rencana itu 8 hari dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 5 Februari besok. Kemarin aku berangkat itu dari Jakarta itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai CGK. Ya kurang lebih jam setengah 5 lah. Setengah 5 check in, masukin bagasi, terus lanjut boarding. Kita jam 6 take off dan sampai Lombok itu di jam 9. Ini kali keduaku di Sumbawa ini, khususnya di Benete di PT Aman Mineral. Dulu pertama itu aku perjalanan dari Jakarta jam 3 sampai ke Benete itu ya kurang lebih jam 6 sore. Dari Bandara Lombok jam 9 ke Kayangan itu jam kurang lebih 2-3 jam. Terus kita nyebrang perjalanan dari Pelabuhan Kayangan ke Pototano itu kurang lebih 2-2,5 jam. Habis itu kita lanjut lagi perjalanan darat lagi itu selama 3 jam udah nyampe Benete. Dan kemarin sebenarnya itu bisa lebih efisien lagi, tapi karena aku berangkat dari Jakartanya kepagian, aku ambil penerbangan yang pagi banget, itu jadi aku nunggu terlalu lama tuh. Nah besok tuh balik aku ada rencana naik seaplane. Jadi seaplane itu pesawat kecil, dia mungkin bisa nampung 15 orang mungkin ya, atau sampai segitulah. Dia itu bisa bisa take off dari air dan juga bisa landing dari air. Dari yang awalnya perjalanan aku butuh kurang lebih 9 jam, itu bisa ditempuh sama 20 menit. Itu dari Benete udah nyampe ke Bandara Lombok. Jadi itu sangat efisien sekali. Dan memang itu tidak open access untuk semua orang. Jadi ya semoga aja besok bisa dapat aksesnya gitu. Aku di sini bisnis trip, jadi aku kerja di salah satu perusahaan gitu ya di Jakarta di head office sebagai HSE, Health Safety and Environment, atau di Indonesia itu biasanya disebut K3. Dan klienku itu kebanyakan itu di sektor oil and gas, perminyakan dan juga pertambangan. Ada tambang batu bara dan juga tambang mineral. Dan sekarang aku handle kurang lebih 11 project gitu ya. 11 project itu dari ujung barat itu ada di Aceh di daerah Melaboh itu. Kalau di ujung timur ada di Timika, ada di Freeport, ada juga di BP ya. Ada juga yang di benar-benar tengah laut di Pulau Natuna di perusahaan oil and gas juga. Jadi nanti kita akan sering trip ke sana. Dulu aku sebenarnya pengen banget suatu saat nanti kerja di tempat yang bisa trip lah, bisa travel kemana-mana gitu. Jadi kita bisa punya banyak experience, kita bisa punya banyak jam terbang, kita punya banyak pengalaman di situ. Dan alhamdulillah itu bisa terwujud. Itu bisa terwujud karena doa orang tua sih, bukan karena aku. Cuman kalau kita mau
identifikasi dari diri kita dalam hal profesional atau pekerjaan gitu ya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Biasanya perusahaan itu akan mengukur ada 4 hal. Yang pertama itu ada knowledge, yaitu pengetahuan kita, wawasan kita. Itu dibuktikan dengan ijazah. Pendidikan kita ya, misalnya SMA, SMK, D3, diploma, atau sarjana. Terus yang kedua adalah competence, itu dibuktikan dengan sertifikat, keahlian gitu. Ketiga skill, ada banyak skill, ada bisa skill jualan, bisa skill nyanyi, skill seni, ada banyak lah ya skill ya. Dan yang terakhir itu ada attitude. Nah, dari 3 faktor, knowledge, competence, and skill, itu dia faktornya penambahan atau penjumlahan. Jadi misal kita dapat nilai sama-sama 70, berarti totalnya value kita 210. Sedangkan yang ke attitude ini, yang keempat, itu faktornya adalah pengali. Jadi kalau kita dapat nilainya attitude itu 7 misalnya, 210 kali 7 berarti kita dapat 1470, kurang lebih segitu. Semakin besar attitude kita akan semakin tinggi juga value kita di hal profesional ya. Sebaliknya juga, kalau semakin attitude kita buruk, value kita di perusahaan atau di sektor profesional itu juga menurun juga. Turunnya drastis juga. Jadi percuma kalau dalam 3 hal itu kita dapat nilai 100 gitu, tapi pengalinya attitude itu kecil, itu sama aja sih. Gitu. Ya semoga teman-teman yang lagi berjuang, lagi cari kerja atau cari penghidupan yang lebih baik, semoga bisa bertemu lah. Selama kita berdoa, selama kita minta restu dari orang tua, yang jauh itu pasti bisa didekatkan, yang masih di atas pasti bisa diturunkan, yang masih di bawah di dalam tanah itu pasti bisa diangkat, yang masih sulit itu bisa dimudahkan, dan banyak hal lain selama kita yakin gitu, kita berdoa dan juga berusaha tentunya. Nah, ada lagi value kita sebagai manusia, khususnya seorang pria gitu. Ada 3 hal juga, ada 3M. Yang pertama adalah muscle atau otot gitu ya, kekuatan, power kita. Power di sini kita terjemahkan sebagai seberapa jauh kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada lingkungan sekitar kita, kepada orang-orang yang membersamai kita. Muscle di sini nggak melulu otot gitu, walaupun otot itu penting juga, sangat penting banget. Tapi end value-nya itu ada di memberikan rasa aman dan nyaman kepada lingkungan kita. Yang kedua adalah mindset, pola pikir, wawasan, pengetahuan, bagaimana luas pengetahuan kita, bagaimana kita bisa menerima perubahan gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat peluang kita ke depan, itu ada di posisi mind. Dan yang ketiga itu ada money, ada wealth ya, kekayaan. Itu bagaimana kita, sejauh apa sih kita bisa menghidupi orang-orang yang bersama kita, menghidupi diri sendiri dulu deh, menghidupi diri sendiri, terus nanti kalau kita berkeluarga, bagaimana kita menghidupi orang lain, keluarga kita. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa menghidupi warga sekitar, lingkungan di sekitar kita, bisa memberikan mereka pekerjaan, lapangan kerja, pekerjaan yang layak. Tuh. Jadi kalau kita bisa jujur kepada diri kita, mengidentifikasi hal-hal tersebut dari hal profesionalisme atau personal, semoga kita dapat nemuin lah, kita bisa nemukan apa sih keunggulan kita gitu, apa sih kekurangan kita. Karena dari situ kita bisa evaluasi, kita bisa terus meningkatkan apa yang menjadi kelebihan kita, dan juga kita bisa memperbaiki atau mengubah apa yang menjadi kekurangan kita. Ya gitulah, sorry bacot, tapi ya memang aku suka sharing
Jadi salah satu pekerjaan HSE memang memberikan coaching, training gitu ya, agar rekan-rekan yang bekerja itu bisa merasa aman, merasa nyaman, dan juga selamat. Nggak cuma merasa, tapi ya memang kita pastikan pekerjaan itu dilakukan secara aman dan selamat. Gitu teman-teman. Dan aku cukup excited kesini 2 kali. Apalagi besok naik seaplane. Semoga bisa ya. Itu seru sih. 25 tahun aku hidup, sekali itu naik seaplane. Ya kita tunggu nantilah. Nanti kalau kita jadi naik seaplane, nanti kita masukin videonya. Nanti kita buat impresinya juga. Gitu dulu teman-teman. Aku mau istirahat dulu. Besok aku mau masuk pagi. Sampai jumpa besok. Dadah. Selamat pagi. Udah selesai bersih-bersih. Mau lihat hotel, mau review hotelnya dulu. Ini aku tunjuk kamarku di Alhok. Terus di sebelahnya ada kolam renang. Terus sini ada ruang kumpul. Di situ ada ruang meeting. Aku mau lanjut sarapan. Di sini sunyi, sepi, tak ada yang menemani. Pagi Mas. Pagi Pak. Iya. Kita mau ke pantai dulu. Itu kalau mau sarapan di situ di resto. Pantai. Kondisinya kayak gini, mantap nggak? Cantik ya. Ini lagi surut sebenarnya. Kalau nggak sih lebih bagus lagi. Biasanya dulu waktu pertama kali aku sering berenang di sini, karena di sini ombaknya nggak tinggi, jadi kita bisa nyelam, bisa berenang di sini. Kita mau sarapan dulu. Dadah. Halo, selamat pagi.
Ini hari ke berapa lupa. Ini hari Sabtu. Masih di Sumbawa. Mau pergi sarapan. Rencana balik di hari Senin dan udah confirm kita akan naik seaplane. Mantap. Jadi Senin kita naik seaplane jam 8.45, nyampe di Bandara Lombok itu kurang lebih di jam 9:50. Nanti mau ke pantai dulu lah sebelum ke kantor. Kita nongkrong-nongkrong dulu ya kan. Dadah. Itu udah di resto. Ini kayak barnya gitulah, tempat breakfast. Pagi ini mau sarapan omelet dulu sama teh hangat. Ini hotel recommended sih. Harganya nggak terlalu mahal, masih masuk di kantong gitu. Cuman dia nggak ada di platform online. Dia nggak ada di tiket.com, Traveloka maupun yang lain. Jadi kita harus punya kontaknya yang di sini. Dan ini hotel sering full karena di daerah Sumbawa, khususnya di Maluk, itu demand-nya sangat tinggi tapi supply-nya masih sedikit ya. Jadi sering full. Sini kebanyakan ya orang-orang tambang di Aman Mineral atau yang ada keperluan di sana. Kalau liburan jarang sih. Nanti kita lihat kalau udah makanannya datang ya. Ada sarapan hari ini omelet. Hả? Kan kamu. Dek, laci kau nak tak? Halo, selamat pagi. Ini jam 8 kurang 15. Kita lagi menuju ke hanggar di Benete. Kita mau naik seaplane. Kita naik seaplane ke Bandara Lombok. Kita nanti berangkat take off insya Allah jam 8.45. Tapi mau masukin bagasi dulu jadi agak cepet berangkatnya. Nanti
sampai di Lombok semoga lancar. Kira-kira nanti estimasi ya 20 menit aja. Dan ini lagi menuju ke sana. Sampai jumpa di hanggar BNT, teman-teman. Dadah. Selamat pagi. Ini udah nyampe di Jeti BNT. Ini aku tadi udah check in buat si plane-nya. Dan ini suasana di Aman Mineral. Betah sih, bersih. Enak di sini. Semoga perjalanan menyenangkan. Dadah. Selamat pagi, udah nyampe Bandara Lombok. Ini jam 9.20. Ini dia unitnya. Kita dijemput ke shuttle nih dulu. Kita flag lagi. Pagi, Pak. Halo. Ini jam 12 siang. Kita udah di ruang tunggu. Kita 1 jam lagi terbang, take off menuju Jakarta. Tadi naik seaplane nggak kerasa sih, cuma 15 menit. Cuma tadi ada sedikit telat di perjalanan berangkatnya. Yang awalnya aku kira serem, ternyata enggak, biasa aja. Ya cuma karena kena angin lah. Dan dia terbang kan nggak terlalu tinggi ya, nggak tahu di ketinggian berapa. Kayaknya nggak nyampe di 1000 meter, kayaknya nggak nyampe deh, rendah tadi. Dan satu baling-baling.
Tadi kapasitas kurang lebih 11, tapi yang naik tadi ada 5 orang. Enak banget sih naik seaplane, efisien waktu. Di bandara udah rame sih, udah rame bule-bule juga pada liburan. Sampai Jakarta di jam 2 WIB, 14 WIB. Nanti kita ke kantor bentar, ada meeting. Nanti jam 7 malam kita terbang lagi ke Solo. Cukup melelahkan sepertinya, tapi ya nggak apa-apa. Semangat, ya kan? Sampai jumpa teman-teman. See you on another trip. Dadah.